Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Dadang Lasmana. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Hari semakin larut, namun Sutarman masih sibuk dengan batu-batunya. Hari ini adalah hari pertama Sutarman bekerja sebagai supir truk pengangkut batu galian. Teman-teman yang lainnya tidak ada yang mau menemani Sutarman bekerja malam ini. Dan karena nanggung, Sutarman pikir bereskan sajalah satu truk ini. Setelah penuh langsung antar dan selesai. Dia bisa pulang bertemu dengan istri tercintanya dan si jabang bayinya. Sutarman sebelumnya bekerja sebagai supir seorang pejabat tinggi di daerahnya. Namun beberapa hari yang lalu, sang majikan tertangkap tangan KPK saat melakukan transaksi bawah tangan dengan seorang pengusaha terkenal di negeri ini. Sehingga kasus-kasus sebelumnya pun terkuak dengan sendirinya. Alhasil, sang pejabat tinggi masuklah ke dalam hotel Prodeo dengan semua asetnya menjadi milik negara. Begitupun nasib Sutarman yang jungkir balik. Dari seorang yang berpenghasilan lumayan besar untuk ukuran di kampungnya, sekarang menjadi seorang pengangguran. Dan dari supir pejabat, sekarang malah jadi supir truk pengangkut batu galian. Sutarman menyeka keringat yang mengucur deras di wajahnya dengan handuk kecil yang digantungkan di pundaknya. Lalu tiba-tiba, "Bang, aku bantu ya angkut batunya. Bayarnya biasa aja bang, seperti abang bayar buruh siang hari. Aku soalnya lagi butuh banget bang." Terdengar suara perempuan di belakang Sutarman yang otomatis membuat dia terlonjak kaget. Sutarman menoleh ke belakang dengan cepat. Sutarman memandang wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepertinya wanita ini memang manusia. Kakinya menginjak tanah kok. Batin Sutarman lega. "Memang kamu sudah biasa ya jadi kuli panggul batu di sini?" tanya Sutarman pada wanita itu. "Udah biasa bang. Abang baru ya bang. Saya tiap hari juga kerja di sini bang," jawab wanita itu. Sutarman lalu memperhatikan lagi wanita ini. Sekali lagi seakan tidak percaya kalau wanita berparas jelita ini terbiasa dengan pekerjaan kasar. Usianya ya paling baru menginjak antara 21 atau 22-an. Kulitnya kuning langsat, seperti tak pernah terbakar terik matahari siang. Sepertinya jari-jari lentik itu pun tak pernah dipakai untuk bekerja. "Perkenalkan, saya Sutarman. Mbaknya siapa ya?" ujar Sutarman sambil menyodorkan tangannya untuk berkenalan. Dan sebenarnya ingin meyakinkan kalau wanita ini benar-benar pekerja kuli kasar atau bukan. "Sumarni bang, panggil aja Marni," jawab Marni seraya menyambut jabatan tangan Sutarman. Sutarman sedikit kaget dan sedikit merinding bulu kuduknya. Tangan Marni halus, namun kok dingin sekali seperti sedang memegang es. Mungkin malam ini dingin banget ya. Apalagi Marni hanya menggunakan kebaya usang dan selembar kain sebagai penutup bawahnya. Itu pun hanya sampai lutut. Semakin jelas kalau Marni bukan pekerja di tambang ini. Jangan-jangan... mana mungkin ada setan. Ini kan paling baru jam 10-an. Batin Sutarman antara ragu, sedikit takut, dan mencoba membenarkan logikanya. Dan pada akhirnya Sutarman pun memutuskan untuk bersedia dibantu Marni. Pikirnya lumayan, pekerjaan akan lebih cepat kalau ada yang bantu.
Marni bekerja luar biasa. Dia cekatan dan sepertinya dia tidak merasakan berat saat keranjang yang berisi tumpukan batu ia panggul di atas kepalanya. Marni tidak banyak bicara selama bekerja, dan yang membuat Sutarman makin heran, Marni tidak terlihat lelah, walau terlihat tetesan keringat mengalir dari kening dan lehernya. Darah laki-laki Sutarman bergejolak melihat pemandangan yang luar biasa saat Marni membungkuk dan mengangkat keranjang tumpukan batu. Namun Sutarman redam sekuat tenaga. Dia ingatkan diri sendiri, di rumah istri tercintanya menanti. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya truk Sutarman terisi penuh. Sutarman memberikan upah kepada Marni sesuai kesepakatan. "Bang, boleh numpang sampai ke belokan pertama menuju kampung. Soalnya aku takut bang, ini udah tengah malam," pinta Marni. Sutarman merasa kasihan dan sebenarnya senang juga. Jadi dia tidak sendirian saat melewati hutan yang menghubungkan antara Gunung Batu dan kampungnya. Dan hutan ini terkenal sangat angker. "Ya udah, ayo naiklah," jawab Sutarman. Saat di dalam truk, Marni mulai menggoda Sutarman. Marni membuka satu kancing kebayanya, lalu meminjam handuk Sutarman dan mulai melap keringat di muka, leher, dan bagian depan tubuhnya. Sutarman sudah tidak bisa membendung lagi hasratnya. Dengan jelas dia memperlihatkan keinginannya di depan Marni. Marni pun seperti menyambut hasrat Sutarman dengan senyuman nakal dan menggoda. Dan hal yang paling dikutuk bumi dan langit pun akhirnya terjadi. Jam menunjukkan pukul 2 saat Sutarman sampai ke rumah. Saat sang istri membuka pintu, "Astagfirullah, bang, kok bau Kamboja sih bang? Abang habis nganterin batu kemana? Ayo bang, neng pasakin air panas buat mandi. Aku kok jadi takut bang," ujar istrinya merasa aneh dan takut saat tercium bunga Kamboja dari tubuh suaminya. Sutarman tak menjawab apapun. Dia hanya melengos, masuk kamar dan tidur. Istrinya jelas merasa aneh karena tak seperti biasanya suami tercintanya itu mendiamkannya begitu saja. Singkat cerita, pagi menjelang. Tanpa banyak bicara, Sutarman ganti baju lalu berangkat menuju mobil truknya. "Bang, kok langsung berangkat? Nggak mandi apalagi sarapan bang?" sahut istrinya keheranan. Dan yang membuat istrinya semakin merasa aneh, Sutarman tidak menjawab. Dia hanya memandang sinis pada sang istri lalu berlalu dengan truknya. Penambangan batu mulai ramai. Beberapa truk berjajar di tempat parkiran antri untuk menunggu giliran muat batu ke truk mereka. Sementara para supir memenuhi beberapa warung kopi yang ada di tambang galian batu itu. Sutarman mendapat antrian pertama karena dia datang lebih awal. Truknya bertengger di sisi tebing, sementara Sutarman berada di atas tebing bersama beberapa penggali dan kuli banggul yang biasanya bekerja di tambang itu. Tanpa diduga dan diketahui orang lain, Sutarman tiba-tiba mendorong salah satu penggali batu itu hingga terjebak. Tiba-tiba Sutarman mendorong salah satu penggali batu itu hingga terjerambab dan langsung terjun bebas dari ketinggian puluhan meter dan langsung mendarat dengan kepala pecah. Semua yang berada di area tambang itu terkejut. "Ada orang jatuh!" teriak Sutarman tanpa dosa. Pagi itu pun tambang ramai. Polisi pun datang untuk olah TKP. Dan Sutarman pun dengan lancar menjelaskan kronologis kejadiannya. Hari beranjak siang, kegiatan di tambang itu tetap berlanjut walau sempat terhenti. Kasus selesai dengan keterangan kecelakaan saat kerja. Sutarman lalu membawa truknya menuju parkiran dan saat depan sebuah warung kopi Mbah Tejo. Truk bukannya berhenti, malah Sutarman tancap gas. Alhasil,
beberapa orang yang sedang berada di warung terlindas, termasuk Mbah Tejo, juga harus meregang nyawa dengan tubuh bagian bawah hancur tergencet depan truk. Sutarman kabur memasuki hutan karena dikejar beberapa pekerja tambang dan supir truk yang lainnya. Salah satunya yaitu Parmin. Dia adalah salah satu supir jawara di tambang galian batu itu. Badannya tegap, kulit hitam legam, dengan kumis melintang menambah keseramannya. Tidak ada yang berani menantang dia. Dan Parmin adalah sahabatnya Mbah Tejo. Makanya dia sangat murka sama Sutarman. Parmin lari mengejar dan terus merangsak masuk ke dalam hutan. Walau teman-temannya yang lainnya tak ada yang berani karena hutan ini terkenal sangat angker. Dan akhirnya lari Parmin terhenti di saat melihat Sutarman tergeletak di antara semak-semak dekat pohon hutan yang sangat besar. Tidak ada bekas luka atau benturan. Parmin perlahan menghampiri dan tiba-tiba, "Apa kabar Mas Parmin? Masih ingat sama saya?" Satu suara perempuan terdengar tepat di telinganya. Harum bunga Kamboja Center tersium. Bulu kuduknya mulai meremang. "Siapa kamu? Woi, tunjukkan dirimu, wanita laknat!" herdik Parmin sambil mencari berkeliling. "Marni di sini, Mas. Masih ingat dengan nama itu?" Bisikan atau mungkin desahan halus Marni persis di belakang telinga Parmin, yang membuatnya meloncat karena rasa kaget dan terjerambab ke depan persis sebelah Sutarman. "Kamu kan sudah mati. Mau apa kamu?" herdik Parmin antara ketakutan dan panik. Dia tahu nasibnya akan sama seperti sahabatnya Mbah Tejo. "Oh, sampean sudah tahu kan Mas siapa aku?" ujar Marni sambil melayang menghampiri Parmin yang semakin ketakutan dan merasa jijik melihat wajah hancur Marni. Dengan belatung-belatung yang menempel di pipinya yang sobek menganga, matanya merah dan hampir keluar dari kelopaknya. Rambut panjang dan acak-acakan tak mampu menutupi kerekahan di kepalanya. Baju kebayanya yang sudah lusuh dan camping, tonjolan-tonjolan tulang di tubuh dan lengannya jelas terlihat. Ditambah bau Kamboja dan bau anyir darah membuat Parmin mual dan merasa ngeri. Ampun, maafkan saya Marni. Tolong jangan bunuh saya!" teriak Parmin memohon dan memelas pada Marni. "Bukan saya yang akan membunuh kamu Mas, karena saya tidak akan mampu menyentuhmu. Tapi..." Setelah berbicara, tiba-tiba Marni menghilang. Dan satu hantaman batu telak mengenai bagian belakang kepala Parmin. Apa yang kau lakukan? Jahanam!" maki Parmin terbata. Sutarman dengan membabi buta menghantamkan kembali batu yang dipegangnya berkali-kali ke kepala Parmin hingga hancur, dan Parmin menggelepar sesaat lalu tak bergerak lagi. Marni tertawa dan keluar dari tubuh Sutarman dan menghilang. Sutarman bingung dan juga kaget ketika dia tersadar tubuhnya menduduki tubuh Parmin yang berlumur darah di kepalanya. Dia segera melempar batu yang penuh dengan darahnya Parmin, dan Sutarman segera bangkit dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba, Dor. Ya gitulah, suara letusan senjata terdengar. "Polisi, jangan bergerak atau kami tembak!" Satu seruan terdengar dan "Bukan saya Pak pembunuhnya, bukan saya!" teriak Sutarman panik. Dengan sigap dua orang polisi meringkus Sutarman. Semua pembelaan dan penjelasan bisa dijelaskan di kantor. Ya udahlah, kayak sinetron itulah.
Tengah malam di balik jeruji, Sutarman sangat kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tiba-tiba menjadi tersangka atas pembunuhan berantai, sementara dia tidak merasa melakukannya? Seingat dia, semalam setelah mengantar Marni sampai rumahnya, dia pulang dan langsung terlelap. Setelah itu, dia tidak ingat apapun. Dia duduk di pinggir ranjang penjara, kedua tangannya memegangi kepalanya yang terasa pening. "Halo bang, abang pasti bingung ya." Tiba-tiba ada satu suara yang tak asing bagi Sutarman di sebelahnya. Saking kagetnya Sutarman sampai terjatuh ke lantai. "Sini bang, Marni jelasin," lanjut Marni sambil tersenyum santai. "Aku dulu semasih hidup kabur dari rumah bang, karena mau dinikahkan dengan bandot tua. Aku tak mau dan akhirnya saya memilih untuk kabur bang. Sampailah saya di tambang batu itu. Dengan memohon saya diizinkan kerja di warungnya Mbak Tejo Jahanam itu. Singkat waktu pada suatu malam bang, Parmin dan anak buahnya datang untuk mengajak Mbak Tejo minum minuman tuak, dan disuruhnya lah saya buat menuangkan tuak itu. Semakin larut mereka semakin mabuk dan mulai berani kurang ajar sama saya bang. Saya melawan bang, namun apalah daya, seorang gadis melawan 5 orang laki-laki bejat yang sudah sangat bernafsu. Dan saya pun akhirnya diperkaos. Setelah mereka puas berkali-kali perkaos saya, disuruhlah anak buahnya yang 3 orang untuk membuang saya ke hutan. Di tengah perjalanan saya dipaksa kembali untuk melayani nafsu bejat mereka bang. Dengan sisa tenaga saya meronta bang, tapi salah satu dari mereka malah memukul saya dengan keras menggunakan batang pohon Kamboja hingga hancur kepala saya bang. Makanya hari ini saya senang, dendamku sudah terbayar." Senyuman puas Marni mengakhiri ceritanya. "Kamu kan dendamnya sama mereka, kenapa harus melibatkan saya?" Sutarman berteriak marah. "Kamu juga terlibat Sutarman. Saat kamu lihat saya diperkaos, kenapa kamu malah pergi meninggalkan saya yang memohon pertolonganmu? Karena kamu, saya mati dengan terhina. Kamu pun harus menderita," ucap Marni lalu menghilang. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah cerita dari Dadang Laksmana. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.